Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap hari aku update pesan semesta harian. Untuk hari ini hari Jumat tanggal 26 Juli 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok, bisa enggak. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya ya. Ya, pesan healing hari ini. Goddess, express your divine feminine energy, embracing its magical intuition and nurturing qualities. Jadi aktifkan sisi feminim kamu ya, energi feminim. Ini nggak harus gender ya, nggak harus maksudnya khusus buat cewek gitu atau khusus buat perempuan gitu, nggak ya. Setiap orang tuh punya sisi feminim energi ya. Feminim energi itu seperti lebih ini apa namanya, mempertajam intuisi, terus kemudian lebih ke mengaktifkan energi yin ya, seperti kita memperjuangkan lewat jalur langit, seperti kita surrender ya, kita mungkin bisa praktek loa, afirmasi, manifestasi. Nah, intinya sih itu ya, ada kalanya kita aktifkan energi maskulin ya, terutama ketika dalam pekerjaan. Tapi hari ini pesan healingnya lebih ke coba ekspresikan your divine feminine energy ya. Dan ya, magical intuition ya, intuisimu akan semakin kuat, akan semakin tajam. Intinya sih itu ya, untuk mengaktifkan energi feminim ya, dengan kamu bisa praktek loa, kamu bisa afirmasi, manifestasi, atau ya kamu lebih mendengarkan intuisi ya daripada egomu ya. Oke, next kita lanjut untuk pesan semestanya. Jadi kayak itu loh, yang biasanya mungkin kita logika banget gitu ya. Nah, hari ini coba lebih aktifkan sisi feminim energi kamu dengan mempertajam intuisi, dengan mengikuti intuisimu ya. Atau itu tadi ya, coba surrender, kamu bisa ucapkan afirmasi untuk mempercepat manifestasimu. Kamu juga bisa praktek law of attraction. Oke. Kita lanjut untuk pesan semestanya. Yap. Saturn, structure atau Saturnus. Saturnus itu menaungi zodiak sign Capricorn ya. Dimana Capricorn termasuk dalam earth sign ya, yang salah satu zodiak yang terorganisir, selalu mengorganize segala hal, terutama dalam pekerjaan, dalam hidupnya. Nah, di sini semesta berpesan, cobalah seperti Capricorn ya, yang selalu mengorganize gitu ya, rencanamu, planning ke depan, pekerjaanmu, terutama hari ini ya. Kemudian ya aktivitas kamu, terus kemudian tata lagi gitu ya, hal-hal yang mungkin sempat kacau gitu ya, coba tata lagi ya. Intinya sih untuk lebih rapi dalam menyusun rencana atau mengerjakan pekerjaanmu atau aktivitasmu hari ini
ya. Ups, bisa jumping semua. Oke. Next, 10 house authority, kewenangan. Rumah ke-10 atau 10 house dalam astrologi berbicara tentang kita, apa yang menjadi kewenangan kita, hak kita. Terus ini loh, apa namanya, free will-nya kita gitu ya. Jadi kayak gini, semesta berpesan, kamu ini punya authority, kamu ini punya wewenang. Jadi jangan biarkan orang lain itu kayak menginjak-injak kamu, seperti kayak set welcome gitu ya, ngatur-ngatur kamu seenaknya gitu ya. Kecuali kalau dalam pekerjaan ada peraturan ya, yang mana kita digaji ya, kita harus ngikuti peraturan itu ya. Ini maksudnya dalam keseharian, misal kamu punya kewenangan untuk menolak, kamu punya kewenangan untuk menerima, kamu punya kewenangan untuk nggak pengen diganggu, kamu punya kewenangan untuk mengatur hidupmu sendiri. Nah, itu loh, aktifkan your authority. Intinya sih seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Trine sextile symbiosis. Jadi dalam kehidupan sosial ini, kita sebagai sesama manusia tentu saja membutuhkan sosok manusia lain. Memang terkadang kita merasa semua hal bisa kita lakukan sendiri, tetapi ada hal-hal tertentu yang memang kita butuh orang lain ya. Ya secara logika gini, kita nih masih menginjak bumi, kita masih bekerja, kita mencari uang, kita butuh uang untuk bertahan hidup, dan to get money ya kita butuh manusia lainnya gitu. Seperti halnya aku membuat video tentu saja untuk ditonton gitu kan, ditonton, aku dapat AdSense. Nah seperti itu, otomatis aku butuh kalian. Nah mungkin juga kalian butuh pencerahan, motivasi atau prediksi dari aku. Nah gitu loh ya. Jadi kita nggak bisa merasa sewenang-wenang segala hal bisa kita lakukan sendiri. Bagaimanapun kita mesti bersimbiosis dengan manusia lainnya untuk bertahan hidup ya. Kita lanjut untuk energi hari ini ya. Six chakra Archangel Metatron. Nah ini jadi sinkron dengan Saturn structure ya, dimana cakra ke-6 ini atau cakra ajna, cakra mata batin, berbicara tentang visi misi dalam hidup ya, tujuan hidup, terus juga tentang fokus. Nah otomatis untuk segala visi misimu hari ini di sini dibantu dengan pesan semesta, coba jalani dengan lebih struktur, lebih rapi, tertata gitu, supaya bisa lebih cepat selesai, supaya nggak amburadul gitu ya, supaya nggak kacau, dan supaya hasilnya juga maksimal. Oke, jadi hari ini kamu mempunyai suatu misi, suatu visi itu yang emang oke, aku fokusnya di sini. Next, journey. Hari ini ada beberapa dari kalian yang melakukan perjalanan seperti keluar kota atau keluar negeri. Beberapa juga ada yang kayak pindah kerja atau mengembangkan ya, ekspansi, mengembangkan bisnis kamu, usaha kamu. Oke, next, broken heart. Wow. Kayaknya ada yang lagi sedih nih ya. Broken heart-nya ini nggak selalu tentang patah hati diputusin ya. Bisa jadi ya ada sesuatu hal yang hari ini sempat membuat kamu kecewa. Mungkin seseorang harus pergi dari kamu ya, secara ini loh, apa namanya, kalau percintaan itu pergi yang benar-benar putus gitu. Atau bisa juga perginya ini karena mesti long distance gitu ya, karena pekerjaan, atau mungkin dia mesti pulang ke kampung halamannya ya, atau mungkin kekecewaan karena ada hal-hal yang
ternyata kacau nih, nggak sesuai dengan harapan kamu, ada rencana yang mesti berubah ya, tercancel atau tertunda. Atau bisa juga mungkin hari ini bisa aja nih ada kata-kata atau sikap perbuatan seseorang yang bikin kamu tuh sakit hati, bikin kamu tersinggung ya. Oke, so ya, namanya kehidupan nggak selalu berjalan sesuai yang kita inginkan ya. Walaupun ada senang, kadang juga ada sakitnya juga. Oke, next kita lanjut ya. Anxiety. Wow, kenapa ada kegelisahan? Nah, ini jadi tentang energi broken heart dan anxiety ini kayaknya ya mestinya relate dengan ini pesan healingnya ya, mengaktifkan energi feminim kamu, bahwa ketika kamu sakit hati, ketika kamu galau, apa outcome-nya? Surrender, lepaskan ke langit ya, terima bahwa ini semua yang terjadi memang sudah jalannya ya, dan kamu tarik energi positifnya dengan law of attraction ya. Kamu ucapkan keinginan kamu, afirmasikan ya, seperti mengucapkan mantra gitu kan, terus lepaskan ke langit dan udah nggak usah galau lagi, kembali fokus dengan hidupmu, lanjutkan hidup, biarkan semesta yang mengerjakan semuanya. Nah, makanya healingnya aktifkan energi feminim kamu, karena ternyata ada kegalauan dan juga sakit hati. Oke, lanjut ya, terakhir. Yap, the world. Oh, ini sama sinkron dengan journey. Ada perjalanan jarak jauh yang akan kamu lakukan, seperti keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri. Atau yang bikin kamu anxiety, broken heart ini karena seseorang harus pergi jauh. Itu tadi ya, bisa untuk bekerja, merantau, mungkin pulang ke negara asalnya atau tempat asalnya. Dan ini nggak melulu tentang percintaan ya, bisa aja ini salah satu anggota keluarga yang mesti mungkin sekolah keluar negeri atau bekerja keluar negeri gitu ya, atau mungkin ini gebetan kamu ya. Kayak yang ini, kamu ada gebetan gitu ya, seseorang yang jauh, beda kota, beda pulau, atau bahkan beda negara, tapi hari ini situasi hubungannya sedang tidak baik-baik saja ya, mungkin komunikasi on off atau dia ngeghosting. Tapi ya ini tadi ya, aktifkan sisi feminim energi kamu dengan surrender, dan kamu bisa praktekkan loa, dimana seseorang yang memang energinya sefrekuensi sama kamu, dia akan selalu ketarik untuk kembali ke kamu lagi. Tapi kalau dia nggak kembali, artinya ya nggak sefrekuensi, ya udah nggak bisa dipaksakan lagi gitu loh ya. Mungkin juga ada perjalanan bisnis yang kamu lakukan hari ini, atau kamu berdealing dengan di pekerjaan ya, berdealing dengan orang jauh. Jadi kayak kamu punya klien, customer gitu yang orang jauh gitu loh. Oke, lanjut ya, pesan semesta untuk percintaanmu hari ini. Oke. You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the event in your life. Through turmoil, a blessing will soon be relief. Nah, jika ini kekecewaanmu dalam percintaan, atau patah hati, atau sakit, atau kegalauanmu, nah di sini semesta memberikan pesan. Mungkin kamu nggak harus selalu mengerti kenapa sesuatu hal yang terjadi saat ini tuh kok terjadi gitu ya. Kayak misalkan, aku kurang baik apa sih kak, kok dia ninggalin aku, kok dia tega, kok kita jadi berpisah gara-gara mungkin ada perbedaan prinsip, padahal masih bisa diperbaiki. Kok gara-gara LDRan dia kok jadi berubah, padahal aku setia di sini. Nah, apapun itu ya, mungkin kamu nggak selalu harus mengerti kenapa sesuatu hal itu terjadi. Kita nggak akan pernah menemukan jawabannya kalau kita terus mencari-cari alasan itu. Nah, yang perlu kita ketahui adalah semua hal yang terjadi memang ya untuk tujuan terbaik ya. There is always a higher purpose ya, untuk tujuan terbaik. Nah, kita lakukan ya udah mengalir aja. Percayalah, a blessings will soon be relief ya. Kamu akan segera mendapatkan berkah, keajaiban,
kebahagiaan. Oke, kita lihat lagi untuk angel answers. Jadi kalau hari ini sedang ada yang kamu tuju atau kamu manifestasikan, yuk kita coba minta bantuan jawaban dari angel. Jawaban ini bisa memotivasi kamu, bisa juga jadikan antisipasi. Oke. Ya, angel said no. Makanya di sini ada broken heart, anxiety, dan ini tadi mungkin kamu nggak harus selalu mengerti tentang apa yang terjadi. Ya, jadi kalau harapan manifestasimu ternyata tidak terwujud seperti kata angel, artinya apa? There is always a higher purpose. Di balik itu ada sebuah hikmah, ada sebuah alasan. Jadi kamu nggak perlu anxiety, ya. Sesuatu hal yang memang nggak bisa menjadi milik kita, artinya ada yang lebih baik yang bakal datang, sedang dipersiapkan oleh semesta. Oke ya. Yang terakhir, afirmasi. Pesan ini bisa kamu jadikan sebagai afirmasi atau bisa menginspirasi kamu ya. Oke. My thoughts are powerful. Nah, ini energi feminim nih ya. Tapi bukan berarti hanya untuk feminim ya, energi aja. Dimana aku mempunyai kekuatan pikiran. As I am aware of the power of my thoughts, I'm able to create my dream life ya. Selama aku mempunyai kesadaran ya, aku sadar bahwa aku mempunyai kekuatan pikiran ya, aku mampu untuk menciptakan apapun dalam hidupku dalam hidup yang aku impikan gitu. Intinya sih kamu bisa afirmasi bahwa aku mempunyai kekuatan pikiran dan aku bisa mendapatkan apapun dalam hidup yang aku impikan. Nah, ini sama seperti narik ini ya, law of attraction ya. Jadi kita tanamkan ke mindset bahwa apa yang aku pikirkan itu akan terjadi. Ya, di sini terutama aku bisa menciptakan, aku bisa mendapatkan hidup yang aku impikan. Gitu ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Pesan-pesan yang positif jadikan sebagai afirmasi, jadikan sebagai motivasi ya, afirmasikan, klaim energinya. Untuk yang negatif jadikan sebagai antisipasi untuk kamu menjalani hari ini. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.